Kalau menurut saya yang dulu tapera itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk bangun rumahnya. Jadi bukan uang hilang. Masalahnya kan ada jaminan hari tua, ada ini sudah jadi. Tapi itu bukan uang hilang dong, bukan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bisa Anda bayangkan ya, di sini yaitu ada iuran tapera, yaitu tabungan perumahan rakyat. Menurut saya di sini tidak ada sosialisasi yang matang, dan bahkan di sini juga cenderung mendadak. Ya walaupun sih dari pihak Kementerian PUPR itu bahkan dicanangkan sudah 5 tahun yang lalu, tetapi di sini tidak ada sosialisasi walaupun sudah 5 tahun yang lalu. Nah di sini memang terkesan mendadak, apalagi juga ekonomi Indonesia saat ini ya lagi lempeng-lempeng, apa-apa juga naik, mulai dari beras, minyak, sembako, harga daging naik. Tiba-tiba ada potongan 3% dari iuran gaji di sini. Entah di situ gaji pegawai swasta bahkan juga negeri akan dipotong sebesar 3%. Nah, di sini katanya sih untuk tapera, tabungan perumahan rakyat. Di sini sangat lucu sekali. Di mana apa? Di mana yaitu Kementerian PUPR itu malah pasang badan di sini, yaitu Menteri Basuki Hadimuljono pasang badan yaitu tentang iuran tapera di sini. Sangat unik sekali. Kenapa harus Kementerian PUPR yang turun gunung pasang badan? Bukannya seharusnya Presiden Joko Widodo atau kementerian yang lainnya seharusnya kan memberikan jawaban yang matang, seharusnya juga memberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum iuran tapera di sini diterapkan. Terlebih lagi menurut saya harga-harga pokok di situ diturunkan dulu lah. Menurut saya itu yang paling penting. Diturunkan dulu baru ada iuran tapera, menurut saya tidak masalah. Apalagi juga gaji UMR di situ dipotong oleh BPJS Kesehatan, dipotong oleh tapera, dipotong iuran lainnya dan macam-macam, pensiun, tabungan pensiun. Itu bisa-bisa karyawan hanya menerima gaji hanya ya tidak seberapa dengan ditambah yaitu kebutuhan pokok lainnya itu seiring waktu meningkat. Dan bahkan kita bisa melihat inflasi juga menurut saya cukup lumayan lah setelah Pilpres di sini, semua kebutuhan pokok di situ naik. Nah di sini bahkan juga yaitu tapera trending topik di Twitter, dan bahkan komentar-komentarnya mengenai iuran tapera di sini 100.000 lebih cuitan yang menggunakan tagar tapera. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kalis Mardiasih. Bayangin jadi warga Indonesia dalam 1 minggu kudu awas sama isu UKT, isu Stadenloan, isu RUU Polri, isu RUU penyiaran, isu gaji pribadi, mau dipotong langsung sama negara buat tapera sambil menonton fakta demi fakta baru. Iya, belum lagi juga UKT pada waktu lalu juga membuat heboh tersendiri, dan akhirnya Nadiem Makarim membatalkan UKT naik, yaitu kemungkinan tahun depan. Dan di sini ditambah pemotongan tapera. Bayangkan, belum lagi ditambah isu RUU penyiaran dan macam-macam, isu BBM naik, isu listrik subsidi naik dan lain sebagainya. Di sini menurut saya sangat membebani masyarakat lah. Menurut saya di sini dikaji dulu lah, yaitu iuran tapera sebesar 3%. Kalau misalkan banyak yang menolak ya menurut saya ya dibatalkan lah, seperti UKT pada waktu lalu dibatalkan karena banyak yang protes. Di sini bahkan yang memprotes tidak hanya dari buruh saja, yaitu melainkan dari pemilik perusahaan juga agak keberatan. Di sini bahkan buruh siapkan aksi besar-besaran tolak tapera yang membebani rakyat. Di sini bahkan juga Apindo tegas tolak iuran tapera, tambah beban baru. Di sini bahkan juga dari Presiden Joko Widodo soal gaji pegawai dipotong simpanan tapera biasa. Wah, bahkan juga ada rencana aksi loh, yaitu aksi buruh akan ya setidaknya berdemo menolak tentang tapera di sini. Jadi memang sangat was-was sekali ya, di mana kebutuhan kehidupan masyarakat saat ini tinggi, belum lagi dipotong. Nah, di sini bahkan juga berbagai komentar ya dari Stephen Antonio. Coba kita bedah tipis-tipis aja guys, tapera ini program apa sih sebenarnya? Jumlah tenaga kerja kita per 2024 ada kurang lebih 150 juta. Di sini UMR terendah di Banjarnegara 2 juta, UMR tertinggi di Karawang 5 juta. Ambil rata-rata aja deh 3.600.000
600. Tapera 3%, 109.000 per bulan. Jadi kalau dikalikan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia saat ini, Tapera per bulan akan mengumpulkan 16,5 triliun. Jika setahun maka akan terkumpul 196 atau 197 triliun. Jadi pertanyaannya, Bro Jokowi bikin program begini ini ngumpulin duit rakyat hampir 200 triliun per tahun, tujuannya buat apaan sih? Yakin bahwa itu uang segede itu betul-betul akan dimanfaatkan buat kepentingan kepemilikan perumahan rakyat? Karena kalau kita hitung per bulan nabung 109.000, maka buat beli rumah seharga 300 juta, jadinya kita mesti nabung 2.741 bulan atau selama 228 tahun. Masuk akal nggak, Bro Jokowi? Atau lu pikir rakyat lu ini memang sebuah, ya seperti itulah. Di sini bahkan juga banyak protes keras, yaitu dari netizen-netizen di sini. Di sini bahkan dari Dendi Laksono, mampirlah ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Rakyat ngurusi jaminan, istilah gagah-gagah, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Kadang terdengar jumlah yang klaim lebih cocok disebut jaminan sampai bulan depan, apalagi Tapera. Seperti itu deh. Di sini bahkan juga dari Denny Sigar, terima kasih teman-teman, ini hasil menabung selama 50 tahun di Tapera. Ya, memang sangat susah sekali menurut saya, yaitu apalagi cuma potongannya 109.000 misalnya atau 150.000 per bulan. Kalau misalkan benar-benar mendapatkan rumah, ya sangat keren sekali. Menurut saya benar apa yang dikatakan Ganjar pada waktu lalu ya. Di sini bahkan juga ada komentar dari Kustul Khotimah. Di situ ada program beli tanah gratis rumah. Menurut saya itu keren sekali, yaitu program dari Ganjar Pranowo. Bukan masyarakat itu langsung dipaksa untuk menabung. Ya, walaupun Kementerian PUPR di situ mengatakan uang itu tidak hilang, tetapi ya di tengah kondisi ekonomi saat ini, di tengah kebutuhan pokok sehari-hari bahkan juga seiring naik, jadi menurut saya tidak relevan lah kalau masyarakat ya setidaknya dipaksa untuk menabung atau iuran Tapera di sini, tabungan perumahan rakyat. Walaupun bagus sih, tapi sangat memberatkan kalau menurut saya. Di sini dari Kang Manto, karyawan menengah ketika gajian. Wah, padahal aduh seperti itulah. Di sini dari Putri Nusantara, habis UKT terbitlah Tapera, niat banget malakin rakyat, sekarang susah ya cari utangan. Di sini dari Denis, Tapera tambahan pendapatan Menteri Agama, intip lagi harta menak Yakut dari 257 juta melonjak hingga 11 miliar. Ya seperti itulah. Bahkan di sini juga ya Kementerian PUPR bahkan juga pasang badan mengenai iuran Tapera di sini. Ya, tapi di sini memang banyak protes keras dari masyarakat di sini. Di sini bahkan juga dari Soleh Solihun, kalau gaji 10 juta per bulan dipotong Tapera 3%, 300.000. 1 tahun 3,6 juta. 100 tahun menabung akhirnya bisa deh dapat rumah yang harganya 360 juta. Hitungnya gitu nggak sih? Wah, bahkan 100 tahun baru mendapatkan rumah yang harganya 360 juta. Itu pun belum inflasi ya, inflasi yang macam-macam 100 tahun ke depan. Kemungkinan anak cucu yang bisa merasakan dari program Tapera, ya setidaknya milik Presiden Joko Widodo di sini. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.